Indonesia menjadi tuan rumah Asian Ministerial Meeting on Transactional Crime atau AMMTC, yakni pertemuan tingkat menteri negara-negara ASEAN yang memusatkan perhatian pada penanggulangan kejahatan lintas negara. Bertempat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, AMMTC ke-17 dibuka pada hari ini, Senin 21 Agustus. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Teddy Zuhari di sana. Teddy, selamat pagi Teddy. Kalau sudah dibuka agenda apa saja yang akan dilakukan pada hari ini, mengingat banyak sekali ya materi-materi terkait kejahatan internasional, mulai dari human trafficking, kemudian illegal logging, crime cyber. Adakah hal-hal yang menjadi headline yang akan dibahas pada pertemuan pada pagi hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Yuda, betul sekali sekitar 10 menit lalu secara resmi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sudah membuka secara resmi pertemuan dari agenda The 17th Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime atau yang fokus membahas kejahatan lintas negara di tingkat Menteri ASEAN. Dan sebenarnya kalau melihat dari seluruh agenda besar dari rangkaian acara ini merupakan kelanjutan dari pertemuan tingkat menteri atau juga Asian Summit yang pernah dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 23 Mei 2023 lalu di lokasi yang sama yakni di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dan pertemuan ini juga diikuti oleh seluruh negara ASEAN. Ada 10 negara ASEAN dan untuk pertemuan yang ke-17 ini akan juga dihadiri oleh 3 negara mitra, masing-masing Jepang, kemudian Korea Selatan dan juga Tiongkok. Sementara negara Timor Leste ini untuk pertemuan yang ke-17 hadir sebagai negara observer dan total seluruh peserta dan delegasi yang hadir mengikuti pertemuan tingkat menteri ASEAN untuk membahas isu-isu tentang kejahatan lintas negara ini ada sebanyak 275 orang. Pertemuan ini punya mandat untuk memfasilitasi, kemudian juga untuk mendorong kerjasama dan koordinasi negara-negara ASEAN dalam hal memberantas isu kejahatan lintas negara, baik yang sudah ada atau maupun yang baru muncul seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa ada yang membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, kemudian kejahatan dunia maya atau cybercrime, bahkan juga termasuk mengenai penyelundupan manusia. Dan kalau berbicara apa saja hal yang menarik, kemarin kami sempat meminta tanggapan langsung terkait penyelenggaraan acara ini kepada Kadifhub Inter Polri, Irjen Polisi Krisnamurti, yang mengatakan memang ada fokus yang menjadi concern dalam pembahasan ini, terutama dengan antara Indonesia, pemerintah Indonesia dengan negara-negara sahabat. Pihak Indonesia ini memfokuskan untuk membahas masalah tindak pidana perdagangan orang. Menurut Krisnamurti, dalam pertemuan ini mereka juga akan mengadopsi usulan-usulan dari delegasi seperti masalah terorisme, kemudian TPPO dan senjata ilegal, dan nanti juga akan dilakukan pertukaran informasi dan juga pengembangan kapasitas masing-masing negara untuk melakukan pengejaran dan juga penangkapan para pelaku kejahatan lintas negara ini. Dan berikut pernyataan dari Kadifhub Inter, Irjen Polisi Krisnamurti. Apa yang paling penting? TPPO lagi. Ya, kita nih TPPO dan ASEAN menyadari ini menjadi ancaman besar di masa kini. Ya, TPPO kita sepakat pengurangan TPPO. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara bertindak di lapangan. Nanti ketika kita mendapatkan permasalahan transnasional, itu usulan Polri dan ini diterima dan sepakat bulat. Ya, kalau ini sampai hari ini saya dengar mereka sudah sepakat. Dan kalau ini sudah sepakat, maka besok tinggal diadopsi. Kalau adopsi bahasa umumnya kira-kira disahkan gitu oleh para menteri. Nanti akan dilaporkan kepada Bapak Presiden sebagai ketua ASEAN tahun 2023 dan akan lagi-lagi disepakati tingkat kepala negara. Jadi ini adalah cabang pertemuan yang kita rangkum nanti dibawa ke KTT ASEAN pada tanggal 7 bulan September 2023. Ya, Yuda, kalau berbicara mengenai pertemuan yang sudah digelar hari ini dan akan berlangsung sampai hari Rabu 23 Agustus 2023, nanti memang direncanakan di akhir dari penyelenggaraan AMTC ke-17 ini akan disampaikan
MOU atau nota kerjasama apa saja yang tercapai dari pertemuan ini, khususnya antara Indonesia misalnya dengan Kamboja, Myanmar, dan juga Vietnam serta Malaysia, nanti akan disampaikan oleh pihak-pihak terkait, dan informasi yang kami dapatkan juga akan disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dan selain itu juga akan ada dilakukan deklarasi antara negara-negara peserta Asian Ministerial Meeting on Transnational Crime ini. Pada akhir penyelenggaraan tentu juga kita akan mendengar hal apa saja yang sudah dicapai dan menjadi kerjasama antara semua pihak, termasuk dengan 3 mitra negara sahabat dan 1 negara peninjau. Yuda. Baik, Teddy, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Semoga rekomendasinya bisa memberikan angin cerah terhadap penanggulangan kejahatan transaksional internasional, terutama beberapa negara yang selama ini selalu bersinggungan dengan Indonesia terkait dengan mungkin human trafficking, cybercrime, dan diharapkan ke depannya bisa lebih baik lagi. Selamat bertugas, Teddy, dari Labuan Bajo.